Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada pertemuan keempat ini, kalian akan mempelajari yang namanya SQL Data Definition Language. SQL Data Definition adalah sintak-sintak yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasikan struktur dari tabel ataupun struktur dari objek dari database yang akan kita bentuk. Dalam SQL Data Definition, kita akan melibatkan yang namanya tipe data. Berikut adalah tipe data yang akan kita gunakan dalam pendefinisian struktur objek database yang akan kita buat. Tipe data tersebut dapat digunakan untuk membantu user dalam mendefinisikan isi dari data yang akan disimpan dalam database. Setelah kita bisa menentukan tipe data ataupun atribut yang kita butuhkan dalam pembentukan objek database, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan yang namanya Integrity Enhancement Feature. Dalam Integrity Enhancement Feature akan membantu user dalam menjaga konsistensi dari data-data yang tersimpan di dalam database. Integrity Enhancement Feature terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya pertama adalah Required Data. Required Data di mana kita akan melakukan validasi terhadap data-data yang tersimpan di dalam database tidak boleh bernilai 0. Jadi seluruh data yang disimpan harus ada datanya. Hal ini membantu user agar pengguna tidak sembarang memasukkan data ataupun tidak sembarang melewati untuk memasukkan data yang ada di dalam atribut. Yang kedua adalah Domain Constraint. Domain Constraint membantu pengguna dalam melakukan validasi terhadap data-data yang tersimpan di dalam database. Di mana misalnya kita melakukan penyimpanan data jenis kelamin. Kita mau melakukan validasi. Jenis kelamin hanya bisa diisi oleh pria dan wanita. Selain itu akan ditolak. Maka kita akan bisa definisikan dalam bentuk domain constraint. Kelompok yang ketiga kita sebut sebagai Entity Integrity. Entity Integrity akan menjaga data dari redundansi ataupun data yang berulang. Di mana salah satu komponen dalam Entity Integrity adalah bagaimana kita mengaplikasikan primary key. Primary key adalah atribut unik yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan data yang tersimpan di dalam database ataupun di dalam table agar tidak ada yang redundant. Kelompok yang keempat kita sebut sebagai Referential Integrity. Referential Integrity adalah bagaimana kita menjaga agar data yang tersimpan dari masing-masing table yang terkoneksi dengan table lain, datanya tidak berbeda satu sama lain. Kita akan menggunakan yang namanya foreign key dalam pengaplikasiannya. Yang terakhir adalah General Constraint. General Constraint adalah constraint ataupun aturan yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dari pengguna untuk memudahkan penyimpanan data yang tersimpan di dalam database. Contoh pengaplikasian sintak DDL diantaranya kita bisa melakukan yang namanya create table. Create table akan memudahkan kita untuk menyimpan data-data yang akan kita butuhkan dalam operasional perusahaan. Dalam create table, kita akan mendefinisikan yang namanya atribut, tipe data, dan juga entity integrity-nya yang kita sebut sebagai primary key. Dan juga apabila table tersebut berhubungan dengan table lain ataupun berkorelasi dengan table lain, maka kita juga akan menggunakan yang namanya foreign key. Setelah kita bentuk table, langkah selanjutnya apabila kita ingin melakukan modifikasi data ataupun modifikasi struktur dalam table, kita bisa menggunakan yang namanya alter table. Alter table akan mempermudah user untuk melakukan modifikasi terhadap struktur yang tersimpan di dalam table. Dalam alter table, kita bisa melakukan penambahan kolom, penghapusan kolom, kita bisa menambahkan constraint, menghapus constraint, mengubah tipe data, ataupun mengubah nilai default. Jika kita ingin melakukan penghapusan table di dalam database, kita bisa menggunakan yang namanya drop table. Create, alter, dan drop table merupakan salah satu contoh pengaplikasian SQL Data Definition Language. Masih banyak contoh yang lainnya. Sekian materi dari pertemuan keempat. Terima kasih.